Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel Bahas Makrifat. Kali ini kita kedatangan tamu lagi dari Jepara, Syekh Ngeling. Beliau adalah pelaku hakikat. Di sini kita akan ngobrol santai bersama Syekh Ngeling. Monggo di sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'dah, ilahi anta maksudi wa ridha qamatulbi. Kepada yang mulia ayahanda, abang-handa, tuan guru, kepada para pemirsa semua, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dalam kesempatan ini kami akan mengurai tentang agama syariat dan agama hakikat. Agama syariat itu agama yang bermerek, yang di dunia ini akan banyak sekali. Agama hakikat adalah agama yang satu, yaitu semua agama rohani, maksudnya agama yang satu itu yang dijalani oleh semua para nabi dan para rasul, yaitu metodologinya memakai wasilah. Itu agama hakikat. Dalam ayat inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Di ayat lain wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya agamamu ini itu agama yang satu. Agama umat ini agama yang satu, yaitu agama tauhid, agama ma'rifatullah. Itu ada ayatnya. Artinya semua para nabi, para rasul, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang jumlahnya para nabi itu ada 124.000 nabi, luar biasa banyaknya. Dan para rasul ada 313 nabi. Namun yang wajib diketahui karena dijelaskan dalam Al-Quran ada 25. Para rasul itu tentu mendapat wahyu dan juga punya umat, dan juga mendapatkan kitab-kitab suci dari Allah Subhanahu. Nah, punten Mbak Yai. Berarti nabi sama rasul itu beda ya, Mbak Yai? Ya, beda. Nabi sama rasul. Saged dijelaskan ya, Mbak Yai, perbedaan ini pun apa antara nabi dan rasul itu biar kita paham. Menurut penjelasan tentang ilmu fikih dalam aturan ilmu tauhid, itu kan memang beda dengan orang-orang ahli hakikat. Kalau nabi itu orang yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, kalau rasul itu orang yang diberi wahyu untuk umat. Tapi di sini orang hakikat menamai nabi dan rasul. Rasul itu ya isinya. Nabi itu manusianya, karena rasul itu merupakan utusan Allah, yaitu berupa nur, yang itu tidak manusia. Yang manusia adalah nabinya. Itu kalau kita
mengoreksi atau membaca Nggih. berapa banyak para rasul dan berapa banyak kitab suci, walaupun toh sementara yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah ada 4, itu mulai kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, tapi ada kitab-kitab suci yang lain yang dimiliki oleh para rasul, karena para rasul itu punya umat, juga umat itu diberi pegangan kitab suci. Nah, itu yang menjadi pertanyaan atau dalam hati para nabi itu mempunyai umat, dan di situ syariatnya juga beda. Agama Islam tidak sama dengan agama Nasrani, juga tidak sama dengan agama Yahudi dan lain-lain, tidak sama kan? Syariatnya tidak sama, cara ibadah pun tidak sama. Tapi mengapa dengan ketidaksamaan dalam bersyariat para nabi, para rasul itu kok ya rukun-rukun wae, tidak ada yang bertengkaran, tidak ada pertengkaran, tidak saling mengakui aku yang paling benar, aku yang paling benar, tidak, bahkan saling membenarkan. Musaddiqal lima ma'ahu. Nabi Muhammad juga membenarkan Nabi Isa. Nabi Isa membenarkan Nabi Musa, terus membenarkan nabi-nabi sebelumnya, sering membenarkan. Lah itu masalahnya di mana? Kok saling membenarkan? Padahal syariatnya beda-beda. Nah, padahal umatnya ini ya malah bengkerengan. Antara kita berbeda agama, saling mengakui dirinya benar sendiri. Orang Islam begitu, orang Nasrani yang jauh begitu. Saya yang paling benar, ya orang Islam benar. Nah, itu padahal nabinya tidak begitu. Iya. Umatnya kok begitu, saling mengaku benar sendiri. Berarti niru siapa itu? Padahal nabinya tidak begitu, saling membenarkan. Lah itu perlu dikaji. Nah, ini perlu saya jabarkan ya. Iya, monggo yang jelaskan nih pada paham ya. Karena para nabi, para rasul itu memakai agama hakikat. Nah, tidak hanya syariat, tapi hakikatnya itu agama hakikat. Artinya dia menggunakan agama rohani. Agama hakikat itu jalannya, metodologinya itu sama. Semua nabi sama ya? Semua. Okay. Agama hakikat itu cara mengenal Tuhan, cara mengenal Tuhan jalannya itu sama. Makanya di situ tuh tidak bengkerengan, tidak tukaran, saya membenarkan. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, para nabi dan para rasul. Jalan sama. Artinya apa? Agama hakikat itu semua itu memakai wasilah. Nah, agama hakikat itu memakai wasilah semua. Jadi agamanya roh untuk mengenal Allah semua itu memakai wasilah. Tidak mungkin bisa mengenal Tuhan, mengenal Allah kalau tidak ada wasilah, tidak ada channel. Karena lain tempat, lain dimensi, antaranya alam dunia dan alam akhirat tertinggi yang tidak terdeteksi, yang mutlak, yang tidak terhingga, alam ketuhanan itu kalau tidak pakai wasilah tidak akan bisa. Tidak mungkin Tuhan akan ke dunia, maka dunia pasti hancur, luluh lantak, kobong istilahnya. Yang ke dunia hanya nurnya saja. Nurnya itu ada yang membawa. Nah, yang membawa itu seorang nabi. Ya di situ yang membawa wasilah. Seorang nabi yang membawa wasilah. Nah, itu semua agama pakai itu. Agama hakiki, agama hakikat rohani ya.
inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun, itu ayatnya. Ya. Maka saya akan membahas masalah konsep trinitas. Oke. Mungkin konsep ini tidak sama dengan konsep yang dimiliki oleh agama lain. Saya tidak menamakan itu agama apa. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Orang itu orang-orang kafir, laqad kafarul ladzina qalu, orang yang mengucapkan bahwa Tuhan itu satu dari Tuhan tiga. Salisu salasah, tiga dari Tuhan satu. Artinya Tuhan itu ada tiga tapi isinya satu, atau satu tapi bisa tiga. Itu namanya konsep yang dilarang dalam Al-Quran, konsep trinitas seperti itu. Artinya menyamakan Tuhan di antara Tuhan itu ada tiga yang kedudukannya itu sama. Itu kafir. Itu yang diarti dalam Al-Quran. Okay. Menyamakan Tuhan dan kedudukan yang sama, yang Tuhan itu ada tiga. Yang saya urai di sini itu Tuhan yang Malik Yaumiddin tak terhingga. Okay. Itu yang Allah Subhanahu wa taala. Itu ada terus ada utusan yang ke bumi. Itu nurnya Allah. Itu ada yang seorang kekasih Allah yang membawa wasilah atau nur itu. Itu namanya kan seperti itu konsep yang saya urai di situ. Berarti dari Allah. Jadi tidak menyamakan, tapi ada dari Allah turun ke bumi berupa cahaya. Terus diterima utusannya tadi. Terus diterima utusan. Berarti seorang nabi wujud manusia tadi ya. Seperti itu. Konsep semua agama hakiki, agama hakikat semua seperti itu semua. Maka Allah nur Allah, Jibril dan Muhammad. Kalau di agama lain ada Allah Bapa, Roh Kudus dan Yesus. Itu seperti masalah seperti itu. Urut ke bawah, tidak dijajar. Yang benar itu ya urut ke bawah. Kalau ada ayat wa huwaladzi bis sama'i ilahun wa fil ardi ilah, dialah Tuhan yang di langit yang di bumi. Itu konsepnya seperti itu. Tidak mungkin kita mengenal Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un tanpa lewat wakilnya yang di bumi ini. Itu Tuhan yang majazi, tidak hakiki. Itu seperti itu dalam penjabaran konsep ketuhanan di dalam agama yang hakiki, yang hakikat. Maka ternyata semua agama itu yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu dalam Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wahai orang Islam, jangan kau akui bahwa Allah taala hanya Tuhanmu saja. Ya. Allah taala juga Tuhannya umat, Rabbil alamin, Tuhannya semua alam. Berarti satu ya, semua agama juga Tuhannya satu sama ya. Sama, asal usulnya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak boleh membeda-bedakan antara rasul, itu semua adalah rasul Allah. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Juga kitab juga demikian, tidak boleh membeda-bedakan. Lah itu seperti itu konsep ketuhanan secara secara agama hakiki, agama hakikat. Saya ulangi lagi ya. Agama hakikat itu konsepnya hanya satu, walaupun itu beberapa agama pakai wasilah. Lah wasilah itu yang penting yang dicari. Wasilah itu saya ibaratkan itu kalau dunia itu satelit, alat penghubung pada tempat yang tidak terjangkau dengan akal.
Lah, satelit itu yang bisa gunakan ya di zamannya sendiri. Ya kita harus memakai itu, memakai wasilah atau satelit yang ada di zaman ini. Tidak mungkin yang sudah rusak, sudah lama, sudah terpakai kita gunakan. Pasti harus kita mencari wasilah yang ada di dunia ini, yang di zaman ini maksudnya. Itu wasilah. Artinya agama hakiki itu, agama hakikat itu agama yang selalu menggunakan wasilah. Nah, pokoknya begitu. Intinya di wasilah gitu. Di wasilah, ya. Agama syariat yaitu yang biasa ada merek-mereknya itu. Nah ini tarekat mazhab Bidah Khalidiyah ini mengupas tentang itu. Nah, ya apa? Kiranya masih ada pertanyaan atau cukup? Nggih. Cukup semanten. Nggih. Ya, cukup ya. Nggih, Mungkin nggih. ini apa? Nggih. Baru apa cara bahasanya penjelasannya itu Nggih. baru di secara belum digarisbawahi ya. Nggih, nggih. Demikianlah penjelasan dari Syekh Ngeling tentang agama syariat dan agama hakikat, yaitu intinya di wasilah. Carilah wasilah atau utusan di zamanmu sendiri. Nggih, matur suwun Mbak Yai atas penjelasanipun. Ya. Kita akhiri, Ilahi anta maksudi wa radika matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.